Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man nasiyas sholata falyusalliha idza dzakaraha. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam khutbah yang baru saja saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man nasiyas sholata falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa meninggalkan sholat, maka apabila ingat, hendaklah sholat tersebut langsung dibayar dengan qodok. Qodok sholat ini ada yang harus dipercepat, ada juga 3 waktu qodok yang boleh diakhirkan. Jadi ada 3 qodok sholat yang boleh diakhirkan, walaupun diakhirkan juga ini tidak berdosa. Sedangkan dalam makna asal hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa, maka hendaklah ketika ingat langsung untuk mengqodok sholat yang terlupa tersebut. Sabda ulama, wa in kana ta'khir bi udhrin wajaba ala tarohi. Ada orang yang meninggalkan sholatnya itu karena ada udzur. Jadi meninggalkan qodoknya itu karena ada udzur, maka tidaklah mengapa untuk diakhirkan. Mana contohnya? Tadzakurul faitati waqta khutbatil jum'ah fa innahu yajibu ta'khiruha hatta yusallil jum'ah. Ada seseorang misalnya tidak sholat subuh karena kesiangan, bangun-bangun itu jam 11 ya, belum mandi, belum wudu, belum berpakaian. Kalau qodok sholat subuh dulu, mungkin orang tersebut tidak keburu untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Lalu orang itu pergi melaksanakan sholat Jum'ah. Ketika khutbah si imam berlangsung, dia baru ingat, kan dalam sholat Jum'ah itu ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua dipisah dengan cara duduknya si khotib. Itu sebagai tanda pemisah antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Ketika si khotib sedang membaca khutbah, orang yang meninggalkan sholat subuh karena kesiangan baru ingat, wah, saya tadi tidak sholat subuh karena kesiangan. Kalau saya qodok bagaimana sekarang? Diperbolehkan atau enggak? Nah, kalau ingat seseorang tersebut meninggalkan sholat subuh, baru sadar-sadar ketika sedang mendengarkan khutbah sholat Jum'ah, maka lebih baik qodoknya itu setelah sholat Jum'ah. Diakhirkan qodok subuhnya, tidak begitu ingat langsung qodok, enggak, karena mengingat situasi sedang mendengarkan khutbah Jum'ah. Jadi ketika beres sholat Jum'ah baru qodok sholat subuh. Kadang-kadang ada orang yang beranggapan karena kesiangan sholat subuh tidak sholat subuh, nanti aja qodoknya subuh besok aja. Jangan. Qodok sholat subuh pada waktu asar, qodok sholat subuh di waktu zuhur, maghrib, isya itu diperbolehkan. Jangan ditunda-tunda sampai subuh berikutnya.
Karena apa? Karena tidak dijamin kita akan hidup sampai subuh hari yang lain. Misalnya ada orang yang lupa tidak melaksanakan sholat duhur, ingat-ingat waktu asar. Kata temannya, kamu tadi tidak sholat lohor, ayo sekarang kodok waktu asar. Saya mah besok aja, duhur besok. Jangan menunda kodok sampai duhur besok, karena tidak dijamin kita hidup sampai duhur. Jadi diperbolehkan kodok sholat duhur dilaksanakan pada waktu sholat yang lain. Yang kedua, lidoiki waktil hadiroh. Kita tidak dosa untuk mengakhirkan kodok asal ada alasan yang kedua, karena memang waktu sholat yang hadir, waktu sholat yang datang. Kalau dipakai kodok, habis waktunya, sehingga kita harus kodoknya 2 kali kemungkinan. Sebagai contoh, ada orang tidak sholat duhur, pas mau sholat duhur, kebetulan waktu asarnya pun sudah hampir habis. Diperkirakan kalau sholat duhurnya yang ditinggalkan di kodok waktu asar, tentu asarnya akan habis waktunya. Maka lebih baik sholat asar dulu waktu yang baru tiba. Setelah sholat asar baru sholat kodok duhur. Jadi tidak berdosa seseorang mengakhirkan kodok sholat duhur pada waktu asar, seandainya waktu asar kalau dipakai duhur habis waktu asar. Jadi kemungkinan kodok 2 kali, kodok duhur, kodok asar. Sekiranya waktu asar akan segera habis waktunya, lebih baik kodok duhur diakhirkan, itu tidak berdosa. Yang ketiga, tadzakkuru faitatin ba'da syuru'ihi bis sholatil hadiroh. Seseorang mengakhirkan kodok tidaklah berdosa kalau memang orang tersebut ingat sholat yang ditinggalkannya itu setelah melaksanakan sholat wajib yang lain. Sebagai contoh, ada orang sedang melaksanakan sholat maghrib. Ketika rakaat pertama ataupun rakaat kedua sedang membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat dalam hatinya bahwa tadi dia lupa tidak sholat asar karena lupa ataupun ketiduran. Apakah wajib membatalkan sholat maghribnya yang sedang berlangsung, atau ditunggu setelah selesai sholat maghrib? Maka aturan ulama fikih lebih baik kodok asar ditunda karena dia sedang melaksanakan sholat maghrib, walaupun ingat sholat asar yang ditinggalkannya ketika sholat maghrib. Lanjutkan aja, maghrib selesaikan dulu. Setelah maghrib selesai sholatnya, baru kodok sholat asar. Nah begitulah. Juga di sini, kalau seseorang terlalu banyak meninggalkan sholat 5 waktu, lalu dia mau bertobat, sehingga tidak terhitung jumlah sholat yang harus dikodoknya. Apakah 100 waktu, apakah 200 waktu? Nah, menurut madhab Imam Syafi'i, ini harus yakin bahwa diperkirakan misalkan waktu sholat yang ditinggalkannya berjumlah 100 waktu, berarti kodoknya harus yakin 100 waktu sholat. Lain lagi dengan madhab yang lain. Kalau madhab yang lain selain daripada Imam Syafi'i, diperbolehkan menghitung jumlah sholat 5 waktu yang ditinggalkan ketika belum bertobat dengan cara prasangka. Jadi prasangka juga harus masuk logika. Jangan sampai begini, diperkirakan meninggalkan sholatnya 50 waktu, baru kodok 25 waktu, wah ini sangkaan saya sudah cukup. Itu tidak boleh. Tetap aja prasangka pun harus dengan logika, harus masuk akal.
Nah, jadi kalau seseorang terlalu banyak waktu sholat yang ditinggalkan, lalu mau mengkodoknya, tapi tidak tahu berapa jumlah yang harus dikodok, maka jumlahkan saja seingatnya. Kalau seingatnya 200 waktu, ya kodoknya berarti 200 kali waktu sholat. Itulah salah satu cara untuk kita mengkodok sholat. Karena sholat ini adalah ibadah yang paling istimewa untuk kita lakukan. Ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya karena lupa dan karena tidur, maka harus membayarnya pada waktu yang lain. Karena ini adalah sholat ibadah bangsa badan yang mesti kita lakukan. Dan orang yang selalu meninggalkan sholat 5 waktu, berarti orang tersebut termasuk orang yang fasik, tidak sah jadi saksi pernikahan. Mudah-mudahan sahabat rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, masalah kodok sholat bagian kedua besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.